Setelah ditahan oleh Propam karena kasus banting warga, Bribka Edi Wali alias EW meninggal karena serangan jantung. Bribka Edi Wali sebelumnya viral karena diduga aniaya sopir di Ambon, Maluku, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Bribka Edi Wali mendadak meninggal dunia setelah diperiksa Propam dan dijebloskan ke penjara. Ia meninggal dunia sekira pukul 0.57 waktu Indonesia Timur, di Rumah Sakit Bayangkara karena serangan jantung. Sebelum meninggal, Bribka EW diketahui tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polresta terkait dugaan penganiayaan terhadap salah seorang warga, Rizal Serang. Insiden tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Dalam video yang beredar viral, seorang anggota polisi memaksa seorang pengendara untuk keluar dari mobilnya. Polisi itu juga sempat memukuli bagian depan mobil sambil menunjuk dengan mata melotot. Keduanya pun sempat beradu argumen karena korban menolak untuk keluar dari mobilnya. Akhirnya, polisi itu menyeret korban hingga keluar. Kemudian, datang anggota polisi lainnya dan membanting korban hingga jatuh ke aspal. Polisi-polisi tersebut lantas membawa korban dengan tangan diborgol ke polsek setempat. Setelahnya, Bribka EW yang diduga terlibat dalam insiden itu kini dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Kabar meninggalnya Bribka EW telah dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polresta Ambon, AKP M. Ainul Yakin. Dapat info awal itu serangan jantung, ungkap Kasat Reskrim Polresta Ambon, AKP M. Ainul Yakin. Dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com tribunambon.com, Jumat, tanggal 27 Desember tahun 2024. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lis Ibtu Janet Luhukai membenarkan peristiwa dalam video viral tersebut. Peristiwa polisi menganiaya warga itu terjadi di Pelabuhan Yos Sudarso, Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Korbannya bernama Rizal Serang, sementara pelaku anggota polisi itu masing-masing berinisial Bribka EW, Aibda JT, Bribda SD. Janet menuturkan, saat kejadian, Rizal Seragen tengah menuju Pelabuhan Yos Sudarso. Kemudian, Rizal terlibat perselisihan dengan anggota polisi, Bribka EW terkait dengan pengaturan lalu lintas. Perselisihan tersebut kemudian berujung pada pemukulan mobil korban oleh Bribka EW. Tidak sampai di situ, Aibda JT juga ikut terlibat dengan menarik korban hingga terjatuh. Korban kemudian diborgol dan dibawa ke Polsek kawasan Pelabuhan Yos Sudarso. Atas aksi tersebut, ketiga pelaku anggota polisi tersebut kini telah diamankan di balik jeruji besi. Kami telah mengamankan oknum anggota, melakukan pemeriksaan oleh Propam, dan menempatkan mereka di tempat khusus, ujar Luhukai. Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024, dikutip dari Tribun Ambon. Lanjutnya, korban telah menjalani visum untuk memperkuat bukti-bukti dalam proses hukum. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa video rekaman kejadian. Kami memastikan proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak pandang bulu, tandasnya. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lis, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim, menyampaikan permohonan maaf terkait kejadian tersebut. Menyikapi kejadian kemarin yang terjadi di depan Polsek Pelabuhan Yos Sudarso, saya selaku Kapolresta menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada korban Rizal Serang beserta keluarga besarnya, ujar Andri dalam keterangan video dikutip Kompas.com, Sabtu. Ia mengaku sangat menyayangkan sikap arogan yang ditunjukkan anak buahnya. Sungguh kejadian ini sangat disayangkan terjadi yang mana dilakukan oleh oknum anggota Polsek KPS, kawasan Pelabuhan Yos Sudarso tersebut, tambah dia. Terkait insiden ini, Ibrahim mengungkapkan, pihaknya telah menahan 3 oknum polisi yang terlibat dan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan tindakan penahanan terhadap 3 anggota tersebut sambil menjalani pemeriksaan kode etik, ujarnya. Proses pidana kasus tersebut akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku. Ibrahim berjanji,
Penanganan kasus ini akan dilakukan secara profesional. Untuk proses hukum pidananya akan dilakukan oleh Reskrimum Polda. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan saya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik, bijak, dan adil, pungkasnya.